Shalom, jumpa lagi bersama saya dalam Renungan Harian bersama Gereja Popu Kris Kota Wisata. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon supaya Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Efesus pasal 4, ayat 23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini, reformasi total. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen atau orang yang sudah percaya dan menerima Kristus haruslah memiliki perbedaan dengan orang-orang yang berada di luar Kristus. Orang yang sudah menerima Kristus dan pengajaran di dalam Kristus mengalami reformasi total atau pembaruan total. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2, bahwa ada pembaruan dari dalam keluar, pembaruan status yang disebut sebagai satu proses metamorfosis, seperti ulat yang berubah menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu yang indah. Perubahan dari dalam keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan secara total. Sebagaimana yang kita peringati hari ini, ya, jangan lupa hari ini disebut sebagai Hari Reformasi Gereja, 31 Oktober. Pembaruan apa yang dialami oleh orang-orang percaya? Pertama, pembaruan secara spiritual atau pembaruan secara rohani. Pembaruan rohani itu berbicara tentang hidup baru yang dimiliki oleh orang percaya. Dari yang sebelumnya disebutkan mati secara rohani karena dosa, karena pelanggaran, tapi sekarang di dalam Kristus memiliki kehidupan yang baru secara rohani. Ada pembaruan secara spiritual, pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, pembaruan yang bersifat radikal, pembaruan yang memang dibutuhkan oleh setiap manusia berdosa. Dan ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi kemudian yang kedua ada pembaruan pikiran atau mindset. Setelah adanya pembaruan rohani atau kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka orang percaya harus juga memiliki pembaruan pola pikir atau mindset. Pembaruan itu dimungkinkan karena dia sudah mendapatkan pengertian yang benar, pemahaman akan firman Tuhan, pengajaran tentang Kristus. Itulah yang menolong seseorang untuk bisa memiliki pikiran yang diubahkan. Dia berpikir seperti Kristus, memiliki pola pikir seperti Kristus. Apa yang benar, apa yang suci, apa yang membangun, apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Itulah yang merupakan pola pikir orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus. Yang ketiga ada pembaruan mental atau karakter. Pembaruan pola pikir seharusnya menuntun seseorang kepada pembaruan karakter. Kalau dahulu jadi pribadi yang hidup di dalam kejahatan, tapi sekarang hidup di dalam berbagai kebaikan. Kalau dahulu suka berdusta, sekarang berkata jujur dan benar. Dahulu seorang pemarah, sekarang bisa menjadi peramah. Dahulu suka mencuri, sekarang suka bekerja keras dan suka berbagi. Dahulu suka berbicara yang kotor, tapi sekarang memiliki perkataan yang sopan dan membangun. Itu adalah beberapa contoh seseorang yang sudah mengalami pembaruan karakter. Karakternya adalah karakter yang lurus, yang tulus, yang kudus, yang menyerupai Kristus. Yang keempat, pembaruan relasi atau hubungan. Pembaruan relasi berkaitan dengan pemulihan hubungan dengan sesama manusia. Di
dalamnya ada kasih mesra dan saling mengampuni. Jika ada kesalahan atau kekurangan, di sana ada maaf, ada saling menerima, ada saling pengampunan satu dengan yang lain. Inilah sesungguhnya pembaruan yang harus dialami oleh orang-orang percaya. Pembaruan total yang mencakup seluruh aspek kehidupannya. Namun harus diingat bahwa selama kita masih ada di dunia ini, kita membutuhkan pembaruan yang terus-menerus, yang bersifat progresif menuju kepada kesempurnaan. Karena selama kita masih ada di sini, di dunia ini, ada godaan, ada keinginan daging, ada keinginan mata, ada keangkuhan hidup, ada iblis yang berusaha mempengaruhi kehidupan kita. Karena itu, mari kita tetap hidup di dalam Kristus. Sekali kita mengenal Kristus secara pribadi, maka kita mengikuti pola Kristus. Mau mendengarkan Dia, mau diajar di dalam Dia, dan mau mengikuti ataupun melakukan kehendak-Nya. Dengan demikian, nyatalah bahwa kita jadi pribadi yang sudah mengalami pembaruan. Pembaruan demi pembaruan, sampai pada akhirnya kita mengalami kesempurnaan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Di hari reformasi gereja, kami diingatkan supaya kami kembali kepada firman, kembali kepada Alkitab yang adalah kebenaran. Kami diingatkan supaya tetap di dalam iman kepada Kristus. Kami diingatkan supaya kami tetap melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.